Mazhab ini bukan aliran. Awas, bukan kelompok, bukan aliran, tapi pilihan yang diambil untuk dipraktikkan. Tadi ada yang pakai lutut sujudnya, ada yang pakai telapak tangan. Ini manhaj namanya. Dari Nabi. Mazhab itu singkatan. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang sama dengan kita. Karena boleh jadi setiap orang punya ukuran yang berbeda sesuai dengan kemudahannya. Sama dengan baju, saya nggak bisa paksakan pakai baju saya ini. Mungkin nggak pas di Anda. Ya. Ketika Anda pilih salah satu untuk dipraktekkan, maka pilihannya disebut apa? Tapi bagaimana cara mengambilnya? Semua yang dari Nabi kalau sifatnya manhaj, itu ada kemudahan. Nah, kalau Anda pilih, saya mau berhenti di sini, Anda pilih salah satu di antara manhaj yang disampaikan ini dari orang-orang salaf, pilih satu. Karena nggak mungkin Anda mempraktekkan semuanya. Nggak mungkin dalam satu ibadah Anda praktekkan semuanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dalam bacaan Al-Fatihah, dibaca dalam sholat ada 70 hadis. 70 hadis ini dipraktekkan 4 cara oleh Nabi. Bisa dibaca dengan keras jahar, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca di rakaat pertama, selanjutnya tidak. 4 cara, 70 hadis. Tidak mungkin Anda mempraktekkan 4 yang disebut manhaj ini seluruhnya dalam sholat. Jadi imam nih, supaya saya mengumpulkan semua sunnah Nabi dan lebih optimal, saya bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Ya. Makanya, ketika, maaf pelan-pelan, ketika Anda memilih satu di antara manhaj yang ada, maka pilihan Anda disebut dengan madhab namanya. Madhab. Saya ulang. Ada tadi manhaj kan? Anda pilih salah satu. Maka pilihannya disebut dengan madhab. Itu singkatan. Fokus. Saya lompat dulu kalimat salafi atau salafiyunnya. Saya lompat sebentar. Misal, tadi ada yang pakai lutut sujudnya, ada yang pakai telapak tangan. Ini manhaj namanya. Dari Nabi. Anda memilih salah satu, pilihannya disebut dengan madhab. Ya, madhab, tulisannya begini. Madhab itu singkatan. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma, pilihan. Ya, dhahaba ilaihi, yang condong untuk kita ambil. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang sama dengan kita. Karena boleh jadi setiap orang punya ukuran yang berbeda sesuai dengan kemudahannya. Sama dengan baju, saya nggak bisa paksakan pakai baju saya ini. Mungkin nggak pas di Anda. Ya. Ketika Anda pilih salah satu untuk dipraktekkan, maka pilihannya disebut apa? Madhab. Maka Imam Abu Hanifah memilih salah satu untuk dipraktekkan. Beliau paham yang lainnya. Maka ketika memilih disebut dengan Hanafi, madhab Hanafi. Imam Malik memilih satu. Maka ketika memilih disebut Maliki, madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih satu. Maka ketika dipraktikkan, beliau dikenal dengan madhab Syafi'i. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memilih satu. Ketika dipilih dikenal dengan madhab Hambali. Madhab ini bukan aliran. Awas, bukan kelompok, bukan aliran, tapi pilihan yang diambil untuk dipraktikkan. Misalnya kalau saya ikut Imam Syafi'i, bukan kelompoknya Syafi'i, bukan. Maksudnya saya ikut cara Nabi berdasarkan urutan-urutan ini yang jalurnya lewat Imam Syafi'i pilihannya. Itu artinya ketika Anda ikut urutan Imam Asy-Syafi'i, artinya Anda mengikuti petunjuk Nabi. Langsung ke atas, cuman caranya lewat dari Imam Asy-Syafi'i. Karena memang cuma 4 ini nggak ada perbedaan di sini. Di ulama semua sepakat, sedunia sepakat lewat jalur 4 ini. Kalau Anda beda, bukan ulama yang salah. Kita yang belum belajar. Ketika Anda ikuti semuanya ini, lewat jalur salah satu dari keempatnya, maka orang-orang yang ikut orang-orang sebelumnya, orang ujungnya diganti dengan I, tanpa alif lam. Indonesia negara, orang Indonesia, Indonesia. Malaysia negara, orang Malaysia, Malizi. Amerika negara, orang Amerika, Ameriki. Filipina negara, Filipin, orang Filipin, Filipini. Masya Allah. Tunisia negara, orang Tunis. Oh, gampang bahasa Arab ya. Gampang, Masya Allah. Itu saya tinggal di Arab, kadar Allah dikasih kesempatan tinggal di 5 negara. Saking gampang ya bahasa Arab. Anak-anak segini bisa bahasa Arab, Pak. Sukaifahalu, katanya, Masya Allah. Ada orang berkata, Ustaz itu kan orang Arab. Saya buktikan. Beo Bandung, bawa ke Arab. 3 hari udah bisa tuh. Assalamualaikum.
Masya Allah, itu dalam filosofi bahasa Arab, sebetulnya kalau kita mau, kita bisa. Ya, bisa. Unta aja yang ribuan tahun di Arab gak bisa bahasa Arab sampai hari ini. Karena nggak mau, gitu kan. Nah, orang-orang yang ikut ini, salaf, maka ujungnya tambah i, dikenal dengan salafi. Jelas ya? Kalau banyakan tambah un di ujungnya. Muslim satu orang, banyakan muslimun. Mukmin satu orang, banyakan mukminun, kan? Ingat, gampang-gampang. Kalau untuk perempuan pakai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, soim, nah itu perempuan, kan? Kalau banyakan mukmin, mukminun, muslim, muslimun, salafi, salafiyun. Jadi kalau Anda mendengar istilah salafi, gak usah rame. Gak usah kaget, salafi itu memang semua orang salafi. Gak ada yang gak salafi, karena salafi itu manhaj, bukan madhab. Jadi kalau ada istilah salafi, memang salafi semuanya. Kalau bukan salafi, salah berarti. Ya Ustadz salafi bukan saya Adi, cuma manhaj saya salafi. Pasti salafi itu, karena nggak mungkin nggak salafi. Pasti salah, kalau Anda nggak salafi, artinya Anda nggak ikut Nabi. Tapi salafi itu, pertama, itu manhaj, bukan kelompok-kelompok. Yang kedua, tidak tertentu, jadi jangan mengatakan misalnya, dia bukan salafi, cuma saya yang salafi. Wah, lantas ikut siapa itu? Atau sebaliknya misalnya, kita semua bukan salafi, Anda siapa? Semua orang yang belajar pasti punya istilah ini, dan ini disepakati oleh para ulama, lewatnya dari sini. Ya. Ada yang mengatakan, oh saya nggak mau lewat yang ini, madhab-madhab, saya mau langsung aja, ngambil dari Quran dan Sunnah. Emang Anda pernah ketemu Nabi? Pernah ketemu Nabi nggak? Mimpi aja belum tentu ketemu, mimpi aja belum tentu ketemu. Bagaimana Anda bisa belajar Sunnah, Anda sendiri nggak pernah ketemu Nabi? Ini semua informasi dari Nabi itu jalurnya akan mengerucut ke sini. Sekarang saya turunkan sampai ke kita sekarang, dan di sini kita berhenti dulu ya. Supaya bisa ngambil syuruk ya. Nah, sekarang lihat. Imam Hanafi mengajar lagi. Punya murid namanya Abu Yusuf. Silsilahnya terus ada Asy-Syaibani. Ada Ad-Dahlawi yang masa sekarang. Ad-Dahlawi ya, itu beliau di India masa sekarang. Penyebarannya di Asia Selatan. Jadi kalau Anda ke Asia Selatan, ke India, Pakistan, itu umumnya mengambil jalur dari Imam Abu Hanifah, Hanafi. Misal, kalau bismillah itu ditiadakan dalam Al-Fatihah, nggak baca bismillah. Subuhnya nggak ada kunut sama sekali. Itu Hanafi. Ya, itu Hanafi. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kunut, nggak usah heboh. Wah ini nggak kunut nih, ini salah ini. Wah, nggak juga ya. Atau misalnya maaf, ada yang kunut, nanti kita akan lihat. Jangan rame juga. Ini kunut nih, ini bid'ah misalnya kan. Belum tentu juga. Kita lihat kalau ada tuntunannya belum tentu. Imam Malik, madhabnya Maliki. Dipelajari oleh Ibnu Wahab. Ibnu Wahab di masanya punya murid Suhnan. Sampai ke Arabiti. Beliau masih hidup. Dan saya sempat belajar ke Syekh Arabiti. Ini demi Allah saya katakan, ini Masya Allah. Ini orang alim, luar biasa. Dan maaf, matanya tidak bisa melihat Pak. Matanya tidak bisa melihat. Tapi Masya Allah, mata hatinya tajam luar biasa. Kami saat sedang talaqat fiqih, di kelas kita belajar, teman kami diminta baca Iqra ya Bunai. Dia baca. Begitu dia baca, dia berhenti. Titik. Kata Syekh kami, laysat an-nuqtah fasilah. Itu bukan titik, itu koma katanya. Kata beliau. Syekh, huna maktub fasil, nuqtah. Ini di sini titik katanya, bukan koma. Lah itu cetakan kapan itu katanya? Cetakan yang tahun sekian, itu nggak benar. Yang benar itu kan di halaman sekian, kemudian paragraf sekian, baris yang kesekian, huruf urutan kesekian. Sampai hurufnya hafal. Syekh Arabiti. Ini luar biasa, ahli fikih. Ya. Penyebarannya di Afrika Utara sekarang. Imam Malik ini tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi ini Imam Madinah. Dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Ya, di Madinah, dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Tapi ajarannya sampai ke Afrika Utara. Dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang dikit ke Spanyol, Italia, Prancis, dan seterusnya. Anda jangan kaget ya, kalau misal sedang sholat, bismillahnya nggak ada. Ya. Kemudian, takbirnya begini, takbirnya. Ya. Jadi ketika mulai takbir, kalau ke Mekah misalnya umrah, jangan kaget samping Anda ada orang takbir begini. Allahu Akbar, tangannya begini. Awas, tidak setiap yang seperti ini Syiah. Ingat, tidak setiap yang seperti ini Syiah. Syiah itu nanti ada turunan di akhir. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang sebelum salam tepuk-tepuk dulu, di baliknya ada tanah yang berbeda, gitu kan? Nanti ada yang berbeda. Kalau dia bermakmum pada yang sunni, kadang dia mundur nggak langsung salam, terus dia naik lagi, atau dia mengulang sholatnya. Kalau yang seperti ini ada hadisnya di Al-Muwatta. Di pertama kali bab sholat itu, ketika mulai bertakbir, tangannya ada yang begini. Ada kisah nanti tercantum dalam Al-Quran surah ke-11 ayat 114. Dari kisah ini nanti muncul peristiwa berbeda. Nabi langsung mengajarkan, kemudian tangannya begini. Ada yang begini, ada yang begini. Maliki ini mempraktekannya seperti ini. Jadi kalau nanti Anda di Masjidil Haram misalnya kan, kemudian sedang Anda berdiri, tiba-tiba ada teman seperti ini, misalnya kelihatan, nggak usah ditanya, sedang sholat itu. Yeah. Hey, where you come from misalnya kan, itu sedang sholat, tiba-tiba Allahu Akbar. Fine. Saya pernah itu lama nggak ketemu kawan kan, tiba-tiba qadar Allah, saya ke masjid,
Ya nunggu kan, adzan belum berkumandang, saya masuk. Teman kami sedang berdiri begini. Saya kira tidak ada apa-apa kan. Ya karena dia masuk, saya lama nggak jumpa. Masya Allah, kaifa hal? Wenak, saya bilang. Apa kabar? Kemana aja kamu? Tiba-tiba Allahu Akbar kan ya. Nah, itu sedang sholat dia, itu sedang sholat. Itu Maliki. Ini. Di teman-teman kalau misalnya ada tugas ya ke Maroko, ke Tunisia, ke Algeria dan sebagainya, atau ke Spanyol, ke Prancis, tiba-tiba misalnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu Maliki. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Itu riwayatnya qalun. Jalurnya ada di sini. Asy-Syafi'i. Ya, Syafi'i punya murid Al-Buwaiti. Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Yang ambil jalur Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu. Ya, Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalnya Imam Asy-Syafi'i dalam hal kunut, ya, ini tidak kunut. Ini kunutnya sebelum ruku tapi disirkan. Imam Syafi'i kunutnya memilih setelah ruku, yang tidak dan dijaharkan. Ya, Imam Al-Bukhari termasuk yang mengikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Al-Bukhari pun kunut. Hati-hati misalnya, Anda yang kunut mengatakan, yang tidak kunut itu salah. Hati-hati. Nabi pun pernah mencontohkan itu tidak. Dan ini dipraktikkan. Jadi jangan juga kemudian yang tidak kunut mengatakan, yang kunut keliru itu, salah, bid'ah. Imam Al-Bukhari itu kunut. Anda mengatakan kunut salah, tapi mengambil hadis dari Imam Al-Bukhari. Kan agak aneh itu. Nah, jadi coba pelajari dulu tentang kunut ini seperti apa, sehingga kita paham, oh yang mempraktekkan dalilnya ini. Yang tidak seperti ini. Yang salah tetap, yang tidak sholat subuh. Kemudian, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Ini telah meninggal dunia beberapa hari kemarin, dan kami sempat bersama-sama mengisi dengan beliau di televisi di Libya. Ya, jadi saat kami diangkat jadi Amin Khattabah, kalau sekarang semacam ketua MUI lah, ya, itu boleh memberikan fatwa di 72 negara. Kita punya satu waktu bersama Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu, Masya Allah. Di antara karya tulisannya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu bagus sekali, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbitan Gema Insani Press, yang warnanya itu agak hitam, agak kekuningan, tuh, agak emas. Ini orang luar biasa alim ini. Ya. Mazhabnya tersebar di wilayah Asia Tenggara khususnya. Ya, wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau kita temukan misalnya ada di sekitaran Indonesia, Malaysia, sebagian ada di Mesir dan sebagainya. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal disebut dengan Hanbali. Ya, punya murid namanya Al-Afram. Ya, kemudian ada turunannya ada Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu Hanbali. Beliau pun nggak bisa berdiri sendiri. Dilihat rujukan ke atasnya memilih dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, Imam Ahmad bin Hanbal yang kunutnya nazilah. Nah, jadi akan dipersoalkan kalau misalnya ada yang maghrib kunut, isya kunut, ya, subuh kunut untuk mendoakan yang di Palestina, mendoakan dari yang di Rohingya. Bisa tidak hanya subuh saja, subuhnya nggak kunut misalnya. Nah, itu bagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara muridnya Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu pun sama, mazhabnya Hanbali. Dia bukan tidak bermadzhab, beliau memilih salah satu jalur. Karena kalau nggak milih, nggak mungkin bisa mendapatkan bagian dari ajarannya. Jelas di sini? Penyebarannya di Teluk, ya, di Saudi Arabia. Ya, di Madinah, di Mekah itu Hanbali. Di Madinah, di Mekah, di Uni Emirat Arab misalnya, di Qatar itu Hanbali. Umumnya mengambil dari jalur itu. Ya. Alhamdulillah kami pernah temui guru-guru ini, yang umumnya yang kami tuliskan di bagian terakhir. Syekh Albani meninggal beberapa tahun yang telah lampau, tapi murid-muridnya kami masih sempat berjumpa. Ya, di antara guru saya, itu murid langsung dari Syekh Al-Albani. Ya, ada. Kami belajar dengan murid-muridnya juga saya yang ajari kemudian hari. Jadi Alhamdulillah kami didapatkan beberapa kesempatan. Guru pertama saya dari Madinah. Kita belajar, kita lihat ya, kemudian kita belajar juga yang di Mesir, agak lama kemudian di Libya, dan Masya Allah, semuanya nikmat gitu. Nggak ada persoalan-persoalan di sini. Ya, misal saya di Libya, madhabnya Maliki, saya ngimamin pakai Syafi'i, itu biasa aja, nggak ada yang protes, karena paham, oh dia pilih dengan yang ini. Itu nggak ada persoalan di sini. Yang jadi masalah sekarang, ini kan menyebar di sini nih, ya. Indonesia, ambil yang mana? Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali? Masya Allah, orang tua kita nggak tanggung-tanggung, belajar ke semua tempat ini. Ada yang ke India, ke Pakistan, ada yang kemudian ke Mesir, Afrika Utara, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko, Tunisia, ada yang Masya Allah gitu kan, sampai dengan ke Teluk, ada yang ke Madinah, Universitas Islam Madinah, ada yang ke Ummul Qura di Mekah, dan sebagainya. Sehingga ketika pulang ke tanah air, warnanya agak banyak nih. Masya Allah. Misal, Bismillah kan, Bismillah. Misal Imam Abu Hanifah memilih tidak. Jadi kalau ada pulang dari Pakistan, jangan kaget kalau nggak baca Bismillah. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Termasuk yang dari Tunis misalnya. Aljazair, begitu pulang Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal, orang Surabaya gitu kan, belajar ke sini, ya, ke Pakistan. Kemudian orang Jakarta belajar misalnya ke Mesir. Ya, Afrika, Tunisia lah ambil dulu. Asy-Syafi'i sekarang nyebarnya di Syria, sebagian. Kemudian di sebagian Mesir. Jadi begitu pulang dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Misal orang Bandung belajarnya Asy-Syafi'i. Yang terakhir Hambali, ya, menyebarnya di Teluk, ya, di Madinah, di Mekah, di Uni Emirat Arab, bismillahnya disirkan.
Masya Allah, misal orang Padang belajarnya ke Madinah, ya begitu pulang disirkan. Mereka belajar, tapi begitu mengajarkan kan nggak mungkin mengajarkan semuanya. Yang dari Padang mengajarkan disirkan, ya kan? Kemudian yang ini mengajarkan dijaharkan, yang ini mengajarkan tidak sama sekali. Yang jadi masalah kemudian orang Padang main ke Bandung, muridnya. Begitu berjamaah makmumnya di belakang orang Bandung belum membaca yang ini. Ya, dia belajarnya disirkan. Begitu ini tidak dibaca sama sekali, salah nih kayaknya nih. Masya Allah. Saya tugas di Mekah, itu 2010. Menerima jemaah haji pertama. Begitu jemaah pertama datang, imamnya Syekh Sudes malam-malam. Langsung bismillahnya disirkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Imamnya Muhammadiyah karena bismillahnya disirkan. Begitu subuhnya gak kunut, apa saya bilang? Imamnya Muhammadiyah katanya. Demi Allah saya katakan, Muhammadiyah, NU, Persis, Dewan Dakwah, itu nggak ada di masa Nabi. Itu alat perjuangan untuk memudahkan dakwah. Pilihan pada akhirnya kembali kepada manhaj-manhaj yang ada. Jadi jangan sampai, maaf ya, pilihan-pilihan itu menjadikan kita jadi rame gitu. Coba belajar dulu, lihat dulu, dan ini manhaj yang diajarkan kepada kita. Insya Allah, semua ulama nggak ada perbedaan di sini. Nggak ada perbedaan. Jadi teman-teman kalau menggali lagi lebih dalam, insya Allah menemukan kebaikan-kebaikan. Barangkali ada di antara guru-guru kita yang ingin menjaga. Supaya tidak bingung, ambil salah satu ini. Silahkan, boleh, nggak ada masalah. Ajarkan ini di Timur Tengah itu supaya nggak bingung, ambil salah satu. Ya, di Saudi, dari mulai TK sampai dengan selesai nanti, ya sampai selesai itu hambali aja. Hambali aja supaya nggak bingung satu cara. Ini juga sama, praktekkan Syafi'i aja. Ya, di Syria misalnya. Ya, ini sama, Maliki saja. Ini sama juga. Tapi di Indonesia kan tidak berlaku hukum ini. Begitu pulang ke beberapa tempat, ya, tapi tidak salah kalau Anda ingin mengondisikan itu. Cuma Anda juga harus belajar, barangkali teman-teman tidak mempraktekkan sama, mungkin mengambil dalil yang berbeda. Pada saat itulah kemudian, tasamuh itu perlu dibangun. Barangkali teman saya praktekkan ini, dalilnya beda dengan saya. Sepanjang frame-nya Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Tapi kalau sudah keluar dari sini, itu yang perlu kita luruskan. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan dulu uraiannya. Ini kalau nanti ingin diteruskan, kajian-kajiannya banyak Pak Ibu. Nanti saya berikan contoh-contoh kasusnya misalnya. Nabi mengajarkan di sini, ini rumahnya Nabi saat dilahirkan. Ya, saya baru kembali, ini masih ada bangunannya. Diduga para sejarawan menduga ini tempat Nabi dilahirkan di sini. Sebut dengan Maulid Nabi. Ya. Ini langsung diambil oleh kawan kami ketika kita ke sana. Ini menarik Pak. Ini Istana Raja Jabal Qubais. Yang ada Grand Zamzam sebelah sana, ini Istana Raja Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dari zaman jahiliyah simbol kekuasaan. Jadi kalau ada orang berkuasa memegang, itu di situ dia akan naik ke atasnya, mengatakan bahwa ini gitu kan, dia penguasa di situ. Ya. Jadi sampai sekarang Istana Raja berada di atas ini ingin mengatakan bahwa menyimbolkan yang sekarang pegang wilayahnya itu. Ya, dari Saudi, dinasti Saud sekarang memegang kekuasaan dengan izin Allah, maka membuat istana di atas gunung ini Jabal Qubais. Ini ada tiang listrik kelihatan satu ini. Ya, ini lampu di atasnya, sampai sekarang masih ada, kami lihat. Terus sampingnya lagi ada tiang tuh di sana, lampu, kelihatan. Wah, apa yang kelihatan? Saya aja nggak lihat gitu ya, Masya Allah. Itu ya. Ini ada di sini, ada, cuman nggak nampak saat dipoto. Jadi kalau Anda lihat agak aneh gitu ya. Ini di sini ada, cuman kemarin kami ke sana, kami cek lagi sudah tidak ada sekarang, karena ada perapian-perapian. Ini dulu diduga lokasinya Abu Jahal di situ, di bawah Bukit Kubis. Jadi di sini rumahnya Abu Jahal, di sini rumahnya Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Yang paling indah, matahari itu naiknya dari sini, persis di atas rumah Nabi. Sampai hari ini. Ya, jadi kalau sudah naik ke sini, malamnya rembulan di atas rumah Nabi. Di rumah Nabi itu siang sampai malam terang terus, ada cahaya gitu. Ada cahaya. Dan kalau Anda perhatikan sinarnya. Bukankah ke sini? Lihat, bedakan dengan lantai yang di sini. Ada cahaya kan? Kami amati langsung, ini ada cahaya. Lihat, ada cahaya ini. Beda lantainya kan? Ini cahaya ini kalau diteruskan, terus turun langsung ke arah Masjidil Haram, ke pintu Babus Salam. Kalau pintu Babus Salam diteruskan langsung mengarah ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Makanya tawaf yang sunnah dimulai masuknya dari pintu Babus Salam, karena ada satu garis di situ. Jadi begitu masuk, langsung turun pintu Babus Salam ke Ka'bah. Langsung di Hajar Aswad, Anda nggak perlu muter-muter lagi. Tapi para ulama kemudian memberikan penjelasan, para sejarawan, wallahu a'lam dengan maknanya, tapi seakan-akan ada isyarat. Kalau Anda ingin menuju Allah, Ka'bah dengan satu kiblat, maka ikuti lewat pintunya. Pintu itu Babus Salam. Kalau ingin selamat, ikuti petunjuk Allah. Ambil wahyunya, menghadap ke arah kiblat, sejajar dengan petunjuk Nabi SAW. Ini poinnya. Jadi, teman-teman sekalian, di sini kita simpulkan bahwa kembalilah kepada tuntunan yang benar, yang berasal dari Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Semua itu pasti ada kebaikan yang memudahkan kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua, tuntunan Nabi, sifatnya ada yang satu cara, satu dalil,
Tidak ada peluang bagi kita untuk berbeda. Ada yang beragam cara, beragam dalil, menunjukkan satu kemudahan. Pada yang kedua ini, kita diminta untuk memilih yang paling mudah untuk kita, kemudian melihat orang lain. Jika sama dengan kita, alhamdulillah. Jika berbeda, cek. Kalau ada dalilnya, berarti mereka menunaikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan tuntunan. Satu manhaj cuma dengan madhab yang berbeda. Tapi kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang berbeda yang harus kita luruskan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, nanti di lain kesempatan bisa dengan ustadz-ustadz yang lain, tidak harus dengan saya. Ada ustadz-ustadz yang baik lagi, dan silahkan ambil, jangan terfokus dengan saya saja. Ya, demi Allah saya katakan, kalau uraian saya benar, silahkan ambil, itu petunjuk. Tapi kalau uraian saya salah, buang uraian saya, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Yang bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Ya, nanti ada masalah-masalah nih yang bisa kita bahas ya. Misal ini ada kaidah-kaidah memahami hadis, karena nggak mudah belajar hadis itu. Ya. Nggak setiap Anda baca hadis, lihat terjemahan, maknanya begitu. Belum tentu. Sebagai contoh begini, sholat sunnah yang paling bagus dilakukan di mana? Di rumah, Masya Allah. Sudah lihat hadisnya? Baik, di hadisnya dikatakan, jangan berhenti sampai situ. Di hadisnya, wabaiti huna, kata Nabi, rumahku di sini. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Ini masjid, rumah Nabi di situ. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika meriwayatkan hadis ini, kata Ibnu Hajar, kalimat wa baiti huna yadullu ala anna al-bait idza kana qariban minal masjid. Menunjukkan kalau rumahnya dekat dengan masjid. Di salat sunnah itu berlaku lebih baik di rumah jika rumahnya dekat dengan masjid. Tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak. Tapi kalau Anda tinggalnya di sini, Kota Baru Parahyangan, pengen ikutan salat subuh, kajian subuh di Al-Murabbi di Setra sana, salat sunnahnya di sini, kapan nyampe sananya? Bisa kesiangan gitu ya. Makan sunnah pakai apa? Makan yang sunnah pakai apa? Tangan berapa jari? 3 jari. 3 jari itu jangan dilihat teksnya aja, mesti dilihat asbabul wurudnya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan 3 jari itu? Hati-hati, kalau Anda 5 jari berarti nggak sunnah. Pakai sendok berarti nggak sunnah. Ternyata ketika Nabi mengajarkan 3 jari itu sedang menunjukkan megang kurma begini. Makanlah kalian seperti ini. Ya. Nabi tidak mengatakan 3 jari, makanlah seperti ini yang dipegang kurma. Kata para ulama hadis ini menunjukkan makan sesuai kadar makanannya. Kalau Anda ngambil kurma dengan 5 jari, apa artinya? Ya, orang Jepang bilang rawong gitu kan? Rakus gitu, ngambilnya banyak. Ya, jadi maksudnya sunnah ini berlaku bukan setiap makanan dimakan dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Makan nasi pakai 3 jari, kapan selesainya? Ngambil, Pak, kok lambat? Sunnah Nabi. Bukan, maksudnya sesuai kadar makanan. Anda makan sop misalnya pakai tangan, ya bagaimana ngambil kuahnya? Ya maka sunnahnya pakai sendok, ambil. Zaman Nabi sudah ada roti sobek, sudah ada syurbah. Syurbah itu sup, minuman, dan sebagainya. Sudah ada. Ada perangkat-perangkat tertentu yang digunakan. Jadi ini nanti ada hadis-hadis turunan. Ini baru yang mudah-mudah, yang simple-simple. Nanti ada hadis yang banyak lagi. Ada tentang isbal, ada tentang kunut, ada tentang doa makan. Macam-macam. Dan hadisnya kadang tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Jadi kalau sepanjang, nah ini ada istiftah. Anda pakai wajah tuh, ada yang pakai Allahumma ba'id, mana yang benar? Oh, Masya Allah. Baik, saya terakhir tutup. Anda baca iftitahnya pakai apa? Baik, Allahumma ba'id. Baik, ada yang wajah tuh? Ada. Maaf, ini wajah tuh atau wajah tuh? Wajah tuh saja, nggak pakai ini. Baik, yang pakai ini angkat tangan? Yang tidak pakai ini? Yang tidak pakai wajah? Baik, dua-duanya ada hadisnya. Ada hadisnya. Yang pakai ini, itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang tidak pakai ini, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848. Tapi Anda mesti cek dulu. Mesti cek di hadis Muslim riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib yang tidak pakai ini. Kata Ali, "Shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaha. Beliau membaca doa istiftah, wajjahtu. Tidak pakai ini. Wajjah lilladzi dan seterusnya. Yang pakai ini, itu ada di Ibnu Majah di antaranya nomor hadis 3221, termasuk di Abu Daud nomor hadis 2579. Itu dari Jabir bin Abdullah, bukan Ali. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban, aqbal al-qiblah, menghadapkan hewannya ke kiblat. Thumma qala, kemudian berkata, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad, 100 ekor. Ya, kemudian disembelih. Thumma qala, Bismillahi Allahu Akbar. Disembelih dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Belum selesai. Sunnah yang terakhir, begitu selesai disembelih, menghadap ke kiblat dan berdoa, Inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Di kalimat wajjahtu yang pakai ini itu setelah kami teliti, dalam kitab hadis yang kami miliki, itu ternyata doa-doa itu dikhususkan bagi selesai penyembelihan hewan korban. Bukan doa iftitah.
Jadi doa saat selesai menyembelih hewan korban atau selesai melontar jumrah, itu baru mengucapkan inni wajjahtu. Coba Anda cek lagi. Ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus kita kembali untuk mengecek lagi. Jangan-jangan selama ini ada beberapa hal yang belum kita pelajari. Ingat ya, dalam fikih itu nanti bisa fleksibel. Yang haram, jelas haramnya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa diperbolehkan. Babi misalnya, jelas haramnya kan? Anda ke tempat yang nggak ada makanan sama sekali, yang ada cuma babi. Boleh nggak makan babi? Tidak, bagaimana makan babi besar begitu gitu kan? Baik, yang ada sembelih dulu, ambil sebagian daging babi, kemudian masak dengan baik, hanya sekedar menutup rasa lapar, itu baru boleh. Ya, tapi kalau Anda misalnya sudah keluar dari situ, nggak boleh makan daging babi lagi. Ya, Anda menemukan ayam misalnya, yang dimakan daging ayam. Ya, maaf, apa hukumnya makan daging ayam? Halal, belum tentu. Belum tentu, maaf, kalau ayam itu mati dalam keadaan bukan disembelih. Mati misalnya, awas hati-hati, karena di negara lain itu tidak disembelih. Ada yang dipukul, ada yang dipelitokin begini gitu kan. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Di ayam aja yang halal, belum tentu halal. Kalau caranya menggunakannya tidak tepat. Sekarang kalau ayam yang misalnya mati dengan cara disembelih, Masya Allah, baru apa hukumnya? Belum tentu, kalau menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Dia sembelih tapi nggak menyebut nama Allah, tetap haram. Baru kalau dia menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar disembelih. Baru apa hukumnya? Belum tentu kalau yang disembelih ayam tetangga, bukan ayam Anda misalnya. Nah, jadi kaidah fikih itu selalu terkait dengan ilat namanya, turunan-turunan hukum. Ya, turunan-turunan hukum. Jadi teman-teman sekalian, nah itu kalau ngaji fikih itu begitu gitu. Kita melihat dulu, begitu sudah paham nih dari Nabi ini jelas kita ambil. Di luar Nabi kita tinggalkan. Di Quran benar kita ambil, di luar Quran kita jauhi. Itu aja, kalau ada yang belum mendekat kita dakwahi dengan lembut.